Yang pertama, dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, patuh dan tunduk kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang dilarang haram dan makruh, maka pasti kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Makna pintu keberkahan, dipenuhi kebutuhan mereka, dipenuhi hajatnya, diterima doanya, dimaafkan kesalahannya. Tetapi sayangnya, banyak di antara mereka justru yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami pun menyiksa mereka dan menghukum mereka karena perbuatan mereka itu. Dari ayat ini, saudaraku seiman, Allah mengingatkan kita dua pesan. Andai saja kalian semua, hai manusia, beriman kepada Allah, mengikuti perintah-perintah dan menjauhi larangannya, larangan dari dosa yang kecil sampai dosa yang besar, saling mengingatkan, saling mendukung, mengingatkan kalau ada kesalahan dan mendukung kalau perbuatan kebaikan, maka pasti makmur, pasti bahagia, pasti diberikan rezeki dan selamat dari segala macam cobaan. Pesan yang kedua dari ayat ini, tapi kalau berdusta, justru mendustakan nikmat-nikmat Allah, justru bermaksiat, justru saling mendukung dalam dosa, maka pasti kami akan hukum, kata Allah, atas perbuatan mereka itu. Di ayat yang lain, Allah juga mengingatkan dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidak akan pernah, hai Muhammad, Tuhanmu menghancurkan, membinasakan satu negeri, mendatangkan cobaan yang merata, sementara penduduknya melakukan ketaatan-ketaatan. Janji benar dari Sang Pencipta Allah. Ini bukan raja manusia, bukan presiden, tapi Allah Sang Pencipta yang menjanjikan. Andai saja ada nikmat yang sedang kita rasakan, dari kesehatan, dari harta, dari pasangan hidup, dari keturunan, makanan, minuman, air, udara, api, apa saja yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Kalau ada cobaan yang kita sedang rasakan, sekecil dan seringan sampai seberat apapun, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan cobaan tersebut Allah, yang bisa mengangkat dan menghilangkan hanya Allah. Allah mengatakan, hai Muhammad, Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan, mendatangkan tsunami, longsor, gempa, semua bencana-bencana alam ke satu penduduk negeri, sementara penduduknya melakukan ketaatan. Artinya, kalau kita menemukan ada fenomena-fenomena ini, berarti ada sesuatu yang kita harus introspeksi diri kita. Kenapa Allah datangkan tsunami? Kenapa gempa? Kenapa bencana? Apa yang sedang kami lakukan, ya Allah? Muhasabah, saling mengingatkan satu sama yang lain. Kalau tidak, maka akan terus datang bencana-bencana yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya yang lain, setelah Allah memastikan tidak akan pernah ada penyiksaan kepada setiap orang yang patuh, Allah mengatakan di dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 97 sampai ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk kota-kota, negeri, desa-desa itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami sementara mereka tidur di malam hari?
Siapa di antara kita saudaraku seiman, setelah dia buat dosa, baik dia pribadi ataupun merata dosa itu, pada saat dia tidur kemudian dia masih bisa bangun, tidak diruntuhi atau teruntuhi oleh bangunan rumahnya, hotelnya, tidak pecah jalanan-jalanan yang sedang dia lewati, tidak meluap air laut yang ada di sekitarnya. Ayat 97. Ayat 98 kata Allah, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Dan apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami sementara mereka berada di waktu pagi hari dan mereka sedang bermain-main, lalai. Di ayat 99-nya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab-azab Allah yang tidak terduga? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali kaum yang merugi. Di ayat 100-nya surah Al-A'raf, awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai sebuah negeri sesudah lenyap penduduknya yang disiksa sebelumnya, bahwa kalau kami kehendaki kami akan azab mereka karena dosa-dosa mereka, dan kami kunci mati semua hati mereka sehingga mereka tidak dapat lagi mengambil pelajaran. Belumkah jelas saudaraku seiman apa yang kami bacakan tadi? Ini bukan perkataan saya. Anda bisa mengecek nama-nama surah dan ayat tadi. Sudah dari 1400 tahun yang lalu Allah turunkan pesan-pesannya ini. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada lagi tempat kita bergantung, memohon, meminta, takut dan cinta kecuali kepada Allah. Itu dasar daripada dakwah Nabi Muhammad SAW. Pesannya telah sampai kepada kita saudaraku seiman. Maka hati-hati. Sebelum Allah datangkan bencana-bencana yang besar, seringkali Allah datangkan bencana yang kecil agar jadi peringatan. Sebelum tsunami yang besar, terjadi banjir-banjir yang kecil. Sadar gak ini? Sebelum terjadi longsor yang besar, mungkin hanya sebagian saja dari hasil panen yang belum maksimal atau belum diterima. Mungkin sebelum gempa yang menghancurkan satu negeri, gempa-gempa kecil akan datang memberikan peringatan kepada kita. Dan Allah sudah mengingatkan itu dalam Al-Quran. Sekali lagi pesan Allah dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan kami tidak datangkan tanda-tanda peringatan kami itu kecuali untuk menakuti mereka. Memang Allah datangkan untuk itu. Di dalam firman Allah yang lain, dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 126. Saya berharap kita mendengarkan ini dengan baik-baik dengan kuping kita, cerna dengan akal fikiran kita, renungi dengan hati nurani kita. Kami tidak naik di atas mimbar ini saudaraku seiman untuk teriak-teriak saja. Datang dari Jakarta untuk hanya tampil di depan Anda semua sebagai testimoni dan seremoni. Bukan saudaraku seiman. Atau bukan juga kami tampil di sini anak untuk mencari-cari kesalahan. Sebuah wilayah mungkin sedang gempa, sebuah wilayah sedang tsunami, sedang longsor. Bukan. Ini pesan dari langit. 1400 tahun yang lalu Allah berfirman, mari kita sama-sama saling rangkul-merangkul agar bisa selamat dari cobaan-cobaan ini. Allah mengingatkan dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 126 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Dan tidakkah mereka memperhatikan, kata Allah. Kita semua diajak ngomong sama Allah. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali dalam satu tahun. Dan sayangnya mereka tidak juga taubat dan tidak mengambil pelajaran. Di dalam ayat lain surah As-Sajdah Allah juga mengingatkan, surah nomor 32 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Akhir ayat ini penekanannya. Allah mengatakan, dan sungguhnya kami akan memberikan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia, yang lebih kecil, sebelum datang azab yang lebih berat di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Jika Allah ingatkan dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu ja'atuhum rusulun bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dan sungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. Umatnya Nabi Nuh, Allah binasakan dengan banjir yang besar. Kaumnya Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Banyak pelajaran-pelajaran kepada kita. Kalau kita ulangi pelanggaran-pelanggaran mereka, akibatnya akan sama. Banyak orang-orang yang sudah lolos, selamat. Para nabi-nabi dan orang-orang yang saleh mengikutinya, para sahabat-sahabat Nabi tersebut. Orang yang mengikuti mereka pasti akan selamat juga. Itu sederhana sekali pola pikirnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan sungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat kezaliman. Padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi sekali-kali mereka tidak hendak beriman. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudaraku seiman, setiap kali melihat mendung saja. Berapa kali kita lihat mendung dalam hidup kita di musim hujan seperti sekarang misalnya. Setiap kali melihat mendung di langit, Rasulullah SAW gelisah, mondar-mandir sana sini. Sampai satu waktu pernah ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ada apa dengan Anda? Bukankah ini mendung justru akan menurunkan hujan rahmat dari langit?" Kata Nabi SAW, "Wahai Aisyah, apa jaminannya yang akan turun itu hujan rahmat? Mungkin yang datang di belakang awan itu siksaan. Sebab umat-umat seperti umatnya kaum Nabi Hud misalnya, sebelum Allah SWT binasakan mereka, datang awan yang mereka anggap itu hujan. Ternyata di belakang awan tersebut siksaan. Nabi SAW mengatakan, aku tidak akan tenang sampai jelas turun tetesan air hujan itu, baru aku pastikan rahmat. Para salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'in, orang-orang yang telah mendahului kita dan pantas kita contohi mereka, selalu bermuhasabah sampai pada hal-hal yang kecil, saudaraku seiman. Mereka kalau lewat di sebuah tempat mencium bau busuk saja, langsung mereka beristighfar kepada Allah. Mereka langsung berpikir, kenapa Allah sampaikan di hidung saya bau busuk ini? Kakinya kesentuh batu keseleo, langsung beristighfar. Ada peringatan dari Allah. Begitu pekahnya mereka. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan, aku tahu aku punya dosa dan aku harus segera bertaubat di saat aku lihat sikap istriku berubah, sikap tungganganku berubah, bahkan tikus yang ada di dalam rumahku. Berapa banyak tikus di rumah kita tidak pedulikan, saudaraku sekalian. Juga dijelaskan ada sebuah statement yang menarik disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ad-Da' wad Dawa di halaman 46. Saya sengaja menyebutkan kalau Al-Quran nama surahnya dan nomor ayatnya, buku juga jelas halamannya, supaya anda tahu ini bukan karangan saya. Kita menyampaikan pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Allah Tuhan kita dan juga para ulama kita. Dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wad Dawa di halaman 46. Pernah ada dua orang datang ke Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, wahai Ummul Mukminin, beritahukan kepada kami apa yang anda ketahui tentang gempa yang merata dirasakan oleh seluruh orang. Maka Aisyah berkata radhiyallahu anha, bila mereka telah menghalalkan zina, orang berzina silakan, tidak apa-apa, yang penting bukan saya. Mereka tahu dosa tapi tidak dilarang, tidak diingatkan, malah didukung. Mereka mengkonsumsi minuman keras, sibuk memainkan alat-alat musik mereka, maka Allah cemburu di langit sana. Kemudian berfirman kepada bumi, goncangkan dirimu.
Kemudian jika mereka taubat dan meninggalkan pelanggaran-pelanggaran mereka, maka akan kembali aman